satu dalam keadaan suci, artinya salik dalam keadaan suci dari hadas sabda Nabi Muhammad SAW. Terus. Direkam kan? Bukan di video kan? Enggak. Boleh di video. Enggak. Terus. Artinya wudhu mampu melebur dosa. Sholat nomor 2, sholat 2 rakaat. 3, menghadap kiblat di tempat yang sepi. Nabi SAW bersabda, artinya duduk yang paling baik adalah duduk yang menghadap kiblat. Dan sabdanya pula, ada 7 orang yang dinaungi. Terus. Ada 7 orang yang dinaungi Allah dengan naungannya di hari yang tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Ini nggak dengerin malah. Bukan kerumunya. Ada 7 orang yang dinaungi Allah dengan naungannya di hari yang tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Dan seorang laki-laki yang menyendiri berzikir kepada Allah dan mengalir air matanya. 4, duduk dengan meletakkan kedua pantat di atas tanah dengan kebalikan duduknya tawaruk dalam sholat. Karena duduk semacam ini lebih menunjukkan tawaduk dan membantu pemusatan konsentrasi. Diceritakan bahwa para sahabat ketika di hadapan Nabi duduk dalam posisi ini. Nomor 5, mohon ampun dari semua dosa dengan membayangkan semua dosa-dosanya dan ingin membawa dan ingat bahwa Allah Maha melihat, Maha mengawasi, Maha agung, mulia dan Maha dahsyat siksanya. Kemudian mengosongkan pikiran dan semua urusan duniawi dan merasa malu kepada Allah. Kemudian mohon ampun karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, dengan mengucapkan kalimat astagfirullah, dengan merenungkan artinya dalam hati sebanyak 5 atau 15 kali atau 25 kali, 15 kali atau 25 kali, sebaiknya mana sabda Nabi. Artinya barang siapa selalu membaca istighfar akan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan, mendapatkan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan diberikan rezeki tak disangka-sangka. Hadis lain menjelaskan, diberitakan membaca istighfar sebanyak mengatupkan kedua bibir, menutup maksudnya, dan melekatkan lidah ke langit-langit mulut agar lebih khusyuk dan lebih konsentrasi. 8. Robitoh kubur, artinya mengingat mati dengan membayangkan seakan-akan kita telah mati. Kita dimandikan, dikafani, disolati, dibawa ke pemakaman, diletakkan di dalamnya, dan kita ditinggalkan sendiri oleh sanak keluarga dan semua kawan kita merasa tidak ada yang mampu menolong kita selain amal soleh kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan artinya, jadilah kamu di dunia seakan kamu akan orang asing. Jadilah kamu di dunia seakan kamu orang asing. Seakan kamu orang asing. Atau orang jadilah yang lewat. Kamu di dunia seakan kamu orang asing. Atau orang yang lewat dan anggaplah dirimu termasuk ahli kubur. Dan anggaplah dirimu ahli kubur. Terus 9. Robita mursyid, artinya sambungkan hati murid dengan hati mursyid dan masuknya surahnya mursyid dalam khoyali murid walaupun ketika mursyid tidak ada di dekatnya, dan melirik atau menengok bahwa hati mursyid itu bagaikan saluran yang mengalirkan faid dari samudranya kepada hati murid, sebab mursyid adalah perantara sampainya faid itu kepada hati murid. Masalah Robita mursyid banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Allah. Nabi Allah berfirman, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara kepadanya. Dalam ayat lain, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang shadiq, jujur, tidak berdusta, tidak bohong.
Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim babarik alaih. kekasih selalu bersama kekasihnya. Kekasih selalu Seorang- bersama kekasihnya. Seorang selalu bersama orang yang dicintainya. Seorang selalu bersama orang-orang yang Hadis dicintai. rawahu Bukhari Muslim. Orang-orang arifin berkata, jadilah kamu bersama Allah. Jadilah kamu bersama Jika Allah. kamu tak mampu, Jika kamu tak mampu, maka jadilah kamu bersama orang yang Maka selalu jadilah bersama kamu Allah. Fana bersama dalam orang yang dai sama. musim Karena dalam- menjadi permulaan fana dalam Allah. fana dalam Allah. Habis Catatan catatan. orang yang dikala hadirnya suratil mursid merasa tidak sadar diri dan ghaibah, maka harus melepas dari menengok atau melirik suratil mursid tersebut dan mengendalikan kondisi tersebut. 10. Berkonsentrasi dengan melupakan kesibukan dan menghilangkan pikiran-pikiran dan menghadap kepada Allah dengan seluruh jiwa raga. Kemudian mengucapkan kalimat Ilahi, Engkau tujuanku, Engkau dan tujuanku, ridhomu dambaanku. dan ridhomu dambaanku. Lalu zikir Lalu ismudat zikir dalam ismudat hati, dalam zikirnya hati, hati, zikirnya atau hati. mengucapkan kata Allah yang diikuti melirik zat Allah yang tidak ada padananya, dan melirik bahwa Allah hadir, dan melirik sebagaimana sabda Nabi Muhammad ketika menjelaskan pengertian ihsan. Pemitan ihsan. Artinya sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, imam paling utama dalam meyakini bahwa sesungguhnya Allah maha melihat kita dimanapun kita berada. Hadis rawahu atau berani. Selesai zikir dan sebelum membuka kedua mata, sejenak mengharap menanti kedatangan pemberian Allah dari adanya zikir tersebut. Apabila ditemukan makom ghaibah atau Makom jadbah, ghaibah atau makom jadbah, maka jagalah jangan sampai lepas. maka jagalah jangan sampai lepas. Catatan, ketika di tengah-tengah zikir timbul gangguan dan pikiran yang memporak-porakkan konsentrasi waktu zikir, sebaiknya saling membuka mata untuk menghilangkan gangguan tadi. Jika tidak hilang, sebaiknya berdoa. Artinya Allah melihatku dan hadir di hadapanku. Allah melihatku dan hadir di hadapanku. Jika gangguan dan pikiran-pikiran yang memporak-porandakan konsentrasi belum hilang, sebaiknya murid menghentikan zikirnya, kemudian melakukan robito kepada kiai mursyid. Jika gangguan dan pikiran-pikiran itu tetap belum juga hilang, sebaiknya murid menghentikan zikir lalu mengambil air wudhu. Jika belum hilang juga, sebaiknya murid mandi dan sholat 2 rakaat. Setelah wudhu atau mandi kemudian istighfar, lalu berdoa dengan doa ini. Artinya, wahai zat yang membuka kesusahan, yang mengabulkan permintaan, yang mengganti yang pecah, yang memudahkan segala kesulitan, yang menghibur orang terasing,